Kalau ada, maka luasnya berapa atau ukuran jalan berapa, bisa untuk lewat kendaraan tidak, atau hanya untuk pejalan kaki, atau harus dibuat jalan baru. Jadi untuk memastikannya itu gunanya untuk itu. Nah, ketika kita akan memasang jembatan, akan memasang jembatan, terutama untuk jembatan jalan tol, jalan baru, itu pasti akses roadnya itu bisa saja disiapkan terlebih dahulu untuk jalan, bisa saja tidak. Jadi seperti pembangunan jalan akses selatan Pulau Jawa dari zaman Megawati sampai sekarang itu kan belum selesai. Sudah berapa puluh tahun gitu. Ya, hampir 20 tahun belum selesai, lama sekali. Karena apa, di daerah pegunungan. Akses roadnya disiapkan oleh Pemda masing-masing. Tetapi pembangunan konstruksinya dari pusat. Jadi tinggal Pemda meratakan tanahnya, sudah rata, maka pusat akan membuat program untuk pembangunan infrastrukturnya. Nah, ketika membangun jembatan, biasanya itu jalannya belum ada, masih tanah. Nah, untuk itu, bagaimana kita harus membawa peralatannya, ya harus lewat jalan tanah. Lalu, kita harus memahami untuk metode konstruksi yang tepat untuk jembatan yang akan kita bangun, kita pakai metode apa. Karena metode konstruksi pembangunan jembatan itu sangat tergantung pada, pertama adalah bahannya. Bahannya beton untuk baja. Yang kedua adalah tergantung dari kondisi sungainya. Kondisi sungainya itu bisa dilewati atau tidak. Atau kalau terjadi banjir tinggi atau tidak. Dalam atau tidak. Jadi itu penentuan metode konstruksi yang didasarkan kepada kondisi jalannya. Jadi harus kita pastikan cocok tidak. Misalkan di DED dijelaskan metode konstruksinya harus pakai perancak. Nah, setelah kita lihat ke lokasi ternyata sungainya dalam sekali, jurang. Itu kan nggak mungkin pakai perancak. Jatuhnya nanti mahal perancaknya. Lalu misalkan sungainya sungai biasa, tapi kalau banjir besar sekali kan nggak mungkin juga pakai perancak. Berarti kita harus pastikan kita rubah. Yang tadinya perancak kita jadikan metode peluncuran atau metode gateway atau metode cantilever dan sebagainya. Banyak sekali metodenya yang nanti akan kita terapkan pada struktur yang akan kita bangun. Berikutnya ada keputusan lokasi kerja. Gunanya Anda bisa nggak set plan itu kita bangun, set plan-nya kita buat, set kebiasaan tradisi yang diciptakan oleh masyarakat setempat. Karena beberapa daerah, jadi kalau di daerah ini sangat berisiko, daerah yang pengetahuan saya itu berbahaya, itu pertama di Riau, itu sangat berbahaya. Ya, barang-barang bisa hilang. Kalau kita meletakkan sembarang hilang, karena nggak tahu orang Irian itu kenapa suka ngambil, suka nyolong itu nggak ngerti. Tapi kenyataannya seperti itu kalau di Irian itu. Untuk itu kenapa bangunan di sana harus dibuatkan supply yang kuat, harus dijaga. Kalau nggak, itu hilang semua. Lalu di Palembang, Palembang itu juga gitu.
Saya juga nggak ngerti kenapa di kota Palembang yang terkenal kota besar, tapi sosiologi masyarakatnya nggak bagus. Misalkan nih, barang, truk diparkir sembarang nggak dijaga, dannya itu hilang. Padahal truk, bulldozer hilang asnya. Kabel yang kita pasang malam hari untuk kerja, lalu nggak kita ambil, paginya hilang. Ini saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Jadi ada beberapa daerah yang harus kita pahami sosiologinya, ya supaya pekerjaan kita tidak banyak hambatan yang mengakibatkan banyak kerugian. Lalu yang terakhir adanya bangunan arkeologi. Arkeologi itu adalah bangunan peninggalan sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Contohnya apa? Candi, bangunan-bangunan sejarah seperti kerajaan, bangunan-bangunan sejarah peninggalan Belanda. Itu kan merupakan bangunan arkeolog yang harus dilindungi. Tidak boleh dihilangkan. Ini yang disebut sebagai bangunan arkeologi. Ini gunanya survei pendalaman untuk mengetahui ini semua. Lalu, setelah melakukan survei pendahuluan, berikutnya setelah data kita kumpulkan, kita akan memulai sebuah pekerjaan, kita lakukan namanya survei lanjutan. Survei lanjutan, survei pendahuluan itu bisa dilakukan, survei pendahuluan itu bisa seminggu, 2 minggu, lalu dilanjutkan survei lanjutan itu bisa sebulan, 2 bulan, tergantung kondisinya. Jadi bangun jembatan itu bisa cepat, bisa lambat. Cepat kalau gampang, lambat kalau susah. Ya, seperti ini saja saya melakukan investigasi tanah sudah 2 minggu yang lalu. Terpaksa sekarang harus dihentikan karena sungainya banjir terus. Dari tanggal 15 dulu saya ke Palembang ini sudah 2 minggu. Saya harapkan selesai, tapi ternyata nggak bisa dilakukan. Pekerjaannya itu nganggur, sudah 6 hari nganggur karena nggak bisa masuk sungai. Pendidikan tanah itu guna untuk memastikan. Jadi seorang konsultan pelaksana itu tidak boleh serta-merta mempercayai data yang dilakukan oleh konsultan perencana. Kaitannya apa? Untuk memastikan jembatannya itu dalam kondisi aman, dalam kondisi stabil, atau dalam kondisi labil. Pendidikan tanah yang paling gampang itu kalau kita lakukan sondir. Karena sondir itu datanya langsung diketahui. Ya. Jadi kita lakukan sondir di kepala jembatan minimal 2, di pilar jembatan minimal 2 untuk memastikan benar nggak ini data yang dari konsultan perencana. Kalau oke ya pasti buat fondasi. Sondir itu biayanya juga paling murah. Berkisar antara 3 sampai 5 juta per titik. Jadi kalau satu kepala jembatan dua-duanya 10 juta. Dan itu harus dilakukan, kalau tidak nanti berbahaya. Berikutnya harus mendekati tokoh dan pejabat setempat. Kita lakukan pendekatan, kita melaporkan bahwa kita akan membangun jembatan, minta dukungannya, lebih-lebih pejabat atau tokoh itu bisa kita manfaatkan, katakan jadi petugas keamanan, katakan menjadi penghubung dan sebagainya. Ya, banyak yang bisa kita manfaatkan dari tokoh. Kalau tokoh itu sudah kita sertakan dalam pembangunan, maka kita lebih aman karena kroco-kroconya atau tenaga yang suka malah itu tidak akan berani mengganggu pekerjaan kita. Pejabat itu adalah untuk keamanan, biasanya ya ada petugas polisi, ada tentara yang harus kita libatkan untuk
menjaga keamanan terhadap lalu lintas umum. Kalau tokoh itu untuk menjaga keamanan terhadap biasanya ada pengatur daerah ya, namanya satu daerah lebih-lebih di Jakarta sekitarnya, lebih-lebih di Bekasi, Kerawang, itu apa-apa itu di premanisme. Seperti nurunkan pasir aja harus membayar 500.000, nah, itu kan luar biasa. Jadi ada preman, ada anak-anak yang mengaku preman gitu yang sering memalaki proyek dan itu membuat kerugian. Jadi proyek itu menjadi besar gara-gara tenaga tenaga lokal yang sering melakukan pemalakan. Tenaga kerja lokal biasanya kalau sebuah proyek di Palembang atau di Sumatera saja itu harus diharuskan bahwa tenaga kantor harus menggunakan tenaga kerja setempat, tenaga keamanan harus bekerja setempat dan sebagainya. Jadi harus dan sudah ada aturannya, gajinya segini, kerjanya gini. Tinggal kita tawarkan kepada nanti yang mengirimkan tuh lurahnya. Lurahnya itu kita kasih tahu supaya lurahnya mencari orang untuk bekerja. Lalu tradisi budaya masyarakat itu harus kita perhatikan. Contohnya begini, kalau Anda akan bangun jembatan di satu daerah yang Islamnya sangat kental, maka Anda jangan melakukan kegiatan saat adzan berbunyi. Saat adzan berbunyi, itu kegiatan harus dihentikan. Baik itu memancang tiang, itu harus berhenti. Nah, untuk itu, ketika Anda nanti bekerja pada jembatan yang Islamnya kental, ya, maka Anda harus perhatikan, karena memancang tiang itu kalau berhenti kan berbahaya. Kalau jenis tanahnya jenis yang banyak kohesinya, ketika Anda berhentikan dan jepit, maka tiangnya nggak akan mampu lagi. Pukul itu nggak akan turun, akan membal. Sehingga pemancangan tiang itu seharusnya sampai kedalaman yang diinginkan berdasarkan kalender. Ya, tidak boleh dihentikan, oh tinggal makan, tinggal sholat, itu apa adanya bunyi terberhenti itu nggak boleh. Kecuali yang dibor ya, kalau dibor boleh saja dihentikan nanti dibor lagi. Tapi kalau pancang itu resiko. Resiko kalau tanahnya itu lengket. Kalau tanahnya nggak lengket, tanah pasir itu nggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya tanah kohesi, maka lebih baik jangan dihentikan. Lalu tradisi juga begini. Ada satu masyarakat setiap kegiatan harus selamatan. Ada satu masyarakat yang nggak apa-apa nggak selamatan. Itu budaya. Jadi budaya itu harus kita ikuti. Di mana kita membangun satu jembatan, kita harus nanya kepada penduduk lokal apa budayanya. Oke. Nah, itu tadi adalah survei pendahuluan dan survei detail yang harus kita lakukan. Berikutnya, kita masuk ke cara atau metode untuk melaksanakan pembangunan. Metode konstruksi adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan jembatan agar jembatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan desain dan dapat dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan singkat. Biayanya murah, resikonya paling kecil, tidak menimbulkan korban jiwa, dapat menyerap peralatan dan tenaga setempat kalau ini ada. Jadi di sini penentuan metode konstruksi itu tidak hanya sekedar melihat bentuk jembatannya begini, sungainya begini, maka metodenya ini tidak. Metode konstruksi harus dipertimbangkan. Tepat mana sih antara menggunakan cantilever dengan menggunakan perancak atau di launching. Jadi yang umum metode konstruksi itu cantilever didorong, di launching atau pakai penahan dari bawah atau perancak. Dan ada kalanya disediakan berbagai tiga-tiganya bisa menjadi satu, tergantung kondisinya atau digabungkan untuk mendapatkan waktu yang singkat. Biaya murah. Ya, tentunya kalau jembatannya
tidak dalam, banjir nggak ada, ya murahnya pakai rancak, murah. Karena kalau Anda pakai launcher, pakai peluncuran, berarti harus pemberat belakang, jembatan lagi. Kalau Anda cantilever juga sama, harus pakai tiang untuk menahan, ya, dan pakai pemberat. Lalu risiko paling kecil itu biaya, bukan biaya, korban manusia yang bisa dihindari. Tidak menimbulkan korban jiwa, jangan sampai orang jatuh dan sebagainya. Lalu alat dan tenaga setempat itu harus kita ketahui ada atau tidak. Jangan sampai ada tidak kita gunakan. Jadi harus ada, lalu kita tawar, alat ini harganya segini, mau atau tidak. Misalkan nolak, ya tidak apa-apa, kita gunakan alat lain. Misalkan oke, kita gunakan dari tempat. Pemilihan metode konstruksi, untuk memilah metode konstruksi berdasarkan pada bentang dan bentuk jembatan. Bentangnya banyak, sama. Ya, metode konstruksinya bisa sama. Bentuk jembatannya melengkung, ya beda, konstruksinya kan lain-lain. Jembatannya melengkung. Kondisi sungainya, sungai banjir, sungai dalam, sungai datar. Itu sudah ada atau belum. Kalau ada kan lebih gampang, alat-alat bisa diangkut dengan kendaraan mendekat ke jembatan. Kalau tidak, itu kan harus digotong. Ditaruh di tempat lain lalu digotong dengan tenaga. Ya tenaganya kalau enggak, iya harus orang. Ya, tenaganya itu harus orang. Lalu kondisi sumber daya tenaga, alat dan materialnya. Sumber tenaga, sumber dayanya, ada nggak yang cocok, yang tepat, yang biasa, yang sering melakukan kegiatan. Alatnya ada tidak? Materialnya mendukung tidak? Kita membuat material beton bertulang, tapi ternyata kerikil nggak ada. Pasirnya nggak ada di Kalimantan itu, akhirnya kan nggak bisa. Yang tepat yang menggunakan baja. Baja kan bisa dibuat di pabrik, dibawa ke lapangan. Kondisi transportasi atau lewatnya, darat, air, atau udara. Yang paling murah darat. Kalau darat nggak ada, ya pakai kapal. Kapal itu lebih mahal daripada darat. Yang terakhir mahal atau udara. Nggak air, darat nggak ada, air nggak ada, nggak mau harus pakai helikopter. Lalu jumlah bentang, bentangnya 1 atau bentangnya 100 sama, beda. Ya. Kalau bentangnya banyak itu lebih murah metode konstruksinya. Jadi nanti kan ada merancang metode konstruksi, itu menghitung dan menawar. Oke. Ini tadi saya jelaskan tentang bentuk, ini bentuk antara pemberangan dan sebagainya, kondisi sungai, ya, mungkin tidak masang rancak, kondisi jalan pendakat, ini semua sudah saya jelaskan. Berikutnya, survei lapangan. Nah, ini dari awal, itu yang tadi harus kita lakukan untuk apa. Survei lapangan dilaksanakan sebelum pembuatan jembatan, dilakukan lalu diperlukan untuk pembuatan setband, jadi setband itu berdasarkan survei, lalu diperlukan untuk cross-check penentuan metode konstruksi. Metode konstruksi itu ketika kita menerima dokumen tender itu sudah ada. Metode konstruksinya pakai A, B, C. Misalkan dipakai C. Nah, itu harus kita cek. Mungkin tidak. Kalau nggak mungkin, kita harus mengusulkan perubahan. Tentunya dengan biaya metode konstruksi. Misalkan masang rangka itu biasanya dihitung per kilonya itu 6.000 per kilo. Jadi tinggal beratnya berapa ribu kilo dikalikan 6.000, biasanya seperti itu. Nah itu pun jangan tidak
ditentukan pakai metode apa. Biasanya ditentukan per kilo, terserah kontraktornya pakai menggunakan metode aja. Jadi bisa saja untung, bisa saja pas, bisa saja menjadi rugi. Lalu data yang dikumpulkan apa saja? Peta situasi yang tadi sudah saya jelaskan ya, peta lokasi, prasarana dan sarana yang ada di lokasi proyek itu ada tidak, kapasitasnya bagaimana, bisa enggak untuk kendaraan besar, bisa enggak untuk ngangkut tronton, untuk ngangkut tronton ngangkut jembatan dan lain sebagainya. Lalu peta konturnya ada di dataran rendah atau datarannya bergelombang. Lalu bangunan ya, ketik. Nah, oke, bangunan-bangunan yang ada di sekitar proyek. Bangunan ini bisa saja bangunan perumahan. Biasanya kalau sekitar proyek itu kita sewa dulu, orangnya suruh pindah. Bisa saja kita bebaskan di sekitar proyek tidak menjadi bagian daripada ya, sorry. Bangunan-bangunan ini biasa perumahan manusia yang ada di sekitar proyek. Tentunya mereka juga tidak mau terganggu ya, perumahan proyek biasanya mau disewa, lalu dia suruh pindah. Kalau tidak, harus kita beli. Daripada kita diprotes, ya kita beli, nanti menjadi lahan kosong. Lalu fasilitas yang dapat dibongkar atau dipindahkan. Bisa saja seperti masjid, itu bisa dibeli, dibongkar masjidnya, lalu kita pindahkan, kita buatkan di tempat lain. Tapi ada bangunan yang nggak boleh dibongkar. Contohnya apa? Ya, candi kan nggak boleh dibongkar, dipindahkan. Atau bangunan bersejarah lainnya, itu harus kita perhatikan. Berarti apa? Ya bangunannya jangan memotong itu, jangan di situ dibikin jembatan yang mengharuskan bangunan yang lama itu harus hilang. Nggak boleh. Lalu di sini juga ada fasilitas yang dapat dibongkar atau dipindahkan seperti jalan, itu bisa dipindahkan. Lalu fasilitas yang harus dilindungi itu dapat dibongkar seperti candi atau bangunan tua. Pemukiman dan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek itu bisa kita suruh pindah dulu, kita kontrakkan di tempat lain, selesai balik lagi. Bisa saja dia nggak mau, ya kita beli saja. Lalu tokoh masyarakat yang perlu dilibatkan siapa saja. Nah, ini data-data yang dikumpulkan saat melakukan survei lapangan. Yang tadi kan survei ada dua, yaitu survei pendahuluan dan survei detail. Kalau detail kan sudah melakukan pengukuran. Oke, setelah survei apa? Survei kedua, survei pendahuluan yang tadi, dan survei detail. Melakukan stocking out. Stocking out itu apa? Stocking out itu yaitu menggambar. Melakukan penggunaan di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan dan gambar. Tujuannya untuk apa? Penentuan titik-titik bangunan, pembuatan set plan, penentuan alur langkah kerja, mengawalnya dari mana, apa saja yang dikerjakan, menentukan metode kerja awalnya, lalu penentuan sistem pengaman pekerjaan. Kerjaan itu harus aman. Kalau pekerjaannya nggak aman, ya nanti terjadi kerugian, baut yang hilang, batang yang hilang, nyarinya sulit sekali. Apalagi kalau dilihat. Pikiran itu gampang hilang dan sulit. Oke. Urutan pembangunan jembatan. Pertama harus kita bersihkan. Jelas. Ketika kita akan bangun, pasti lapangannya bersih. Dari apa ya? Dari pohon, sampah, gundukan tanah, bangunan yang tidak perlu. Lalu kita ukur, kita pasang batas-batas bangunan, lalu kita buat set plan-nya, pembuatannya harus kita buat dekat dengan
kerja, cerpen itu harus. Jadi pembuatan cerpen itu kita buat di tempat berdekatan dengan pekerjaan. Dan luasnya berapa? Banyaknya apa ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa saja luas sekali, bisa saja nggak luas karena tanahnya nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana ya kita bisa padatkan pekerjaannya, bisa bukan ditunda, tapi pekerjaannya diurutkan sesuai dengan time schedule-nya. Minggu ini ngerjakan ini, minggu dua, minggu tiga, itu semua ada jadwalnya. Sehingga ketika kita mendatangkan alat tenaga dan bahan, itu kita sesuaikan. Lalu mendatangkan peralatan, dana bahan untuk setiap pekerjaan awal, sudah jelas. Berikutnya, membuat akses terus menuju setiap lokasi pekerjaan, itu harus kita siapkan. Pembuatan fondasi, kepala, dan pilar. Jadi kalau kita membuat kepala jembatan itu yang pertama itu pasti fondasi. Yang kedua pasti pelket. Yang ketiga adalah strukturnya. Nah, ke mana? Oke. Lalu setelah pekerjaan fondasi selesai, baru pembuatan kepala jembatan. Karena setelah fondasi mesti pelket, lalu kepala jembatan. Fondasi, pelket, lalu pilar. Nah, pilar itu nanti bentuknya bermacam ya, tergantung kondisinya seperti apa. Ada yang pilarnya nggak kena air ya berarti gampang. Kita bangun fondasi, pelket, pilar. Kalau ada air kan nggak bisa seperti itu. Kalau ada air berarti harus kita pasang sipel, kita kuras dulu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan. Lebih baik tiang aja, tancapkan. Setelah kita tancapkan, atas sendiri pelket langsung berfungsi sebagai berget. Nah, saya telah memberikan banyak contoh tentang pilar jembatan. Lalu pembuatan atau pemasangan bangunan atas jembatan, nah ini yang nanti ada metode konstruksinya, apa dengan menggunakan monster kita dorong, atau dengan cantilever, ya, kita pasang satu-satu, atau dengan truss, kita pasang penyangga di bawah. Selesai, buat lantai, setelah buat lantai, baru kita buat bangunan pelekat jembatan. Nah, setelah itu kita uji, hasilnya kita serahkan. Ini pekerjaan persiapan. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cuma ada, Pak. Cukup? Oke, saya lanjutkan kalau cukup. Oke, pekerjaan persiapan.
Jadi yang disebut persiapan itu ya kita harus meratakan tanah. Kita bersihkan lokasi pekerjaan dari semua yang ada. Pohon-pohon atau kayu-kayu, semak, tumbuhan lain, rumput yang mengganggu. Jadi harus kita dorong, kita ratakan. Kita kupas pakai alat bisa, pakai tenaga manusia, tanpa alat pun juga bisa. Lalu dari puing-puing, tanggul, akar, sampah, semua yang bahan yang tidak digendakin. Lalu hasil pengupasan permukaan tanah, humus dan pembuangan sisa yang berasal dari pembersihan pengupasan tanah, itu harus tidak sembarangan, artinya tanah kita dorong, kita kupas, lalu kita lempar ke tempat lain, kita taruh di tempat yang tidak kita bebaskan, atau tempat orang, itu nggak boleh. Ya. Nah, untuk itu sebelum membersihkan itu kita harus tahu batasnya mana tanah milik kita. Ya. Berikutnya setelah kita ratakan, apa kita ukur. Ketika Anda memulai mengukur, Anda harus menentukan dulu titik DM-nya. Jadi walaupun sekarang zamannya zaman GPS, semua kita bisa kita lakukan dengan GPS. Tapi kadang-kadang GPS itu error. Kadang-kadang alat ukur GPS yang kita bawa itu error. Sehingga lebih baik kita tentukan saja titik DM-nya. Titik DM-nya dari titik awal yang harus kondisinya nggak boleh tergeser, ya kondisinya harus tetap, tidak boleh tergetar, tergeser. Merupakan titik awal yang kita gunakan untuk pengukuran. Jadi minimal untuk pelaksanaan jembatan itu kita punya TS, total station, itu 2. Harus ada 2. 1 kita pasang di DM. DM-nya adalah titik pengukur awal untuk memastikan bahwa posisinya benar, jangan sampai tergeser. Lalu yang kedua, total station yang kedua adalah untuk ukur, biasanya untuk ukur di lapangan itu nggak pakai total station, pakai yang lebih murah, karena total station bukan mahal. Biasanya pakai water bus biasa, kalau nggak water bus ya yang theodolit, yang harganya lebih murah. Lalu waktu menentukan BM itu harus persetujuan. Ya, persetujuannya adalah ownernya itu diwakili oleh orang pengawas lapangan. Itu wakil daripada owner untuk mengatur kerjaan kita. Kita harus persetujuan pengawas. Lalu kontraktor harus menentukan titik elevasi. Titik elevasinya itu biasanya dikasih 0. Kalau tidak mau ya gunakan titik yang ada. Yang tidak 0 itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Menggunakan titik elevasi sendiri juga bisa. Lalu diukur titik bantu elevasi, letakkan patok yang kuat dan menggunakan cat agar tidak mudah hilang. Jadi semua titik dari untuk fondasi, untuk kepala jembatan itu semua harus ada batasnya. Untuk pilar semua harus ada batasnya. Peralatan yang digunakan adalah biasanya ya theodolit, total station, GPS, water pass yang dilengkapi dengan meteran master meter 50 meter dan meteran biasa 5 meter. Berikutnya harus kita siapkan listrik dan air kerja. Ini adalah fasilitas utama yang harus kita siapkan listrik. Jangan sampai proyek kita itu kalau malam mati, gelap, atau kantornya gelap, sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi berhambat. Semua lokasi, baik di lokasi site plan maupun lokasi kerja itu terang, sehingga listrik itu diperlukan. Nah, kalau zaman dulu, bagaimana? Zaman dulu
Ya dari zaman Belanda sudah ada listrik. Maksudnya kalau zaman kerajaan itu kan nggak ada listrik ya. Tapi kalau kita zaman dulu bangun candi, candi Prambanan itu kan belum ada listrik zaman dulu. Berarti kerjanya hanya siang hari, malamnya nggak ada kerjaan. Tapi kalau sekarang itu kerja bisa 24 jam. Tenaga kerjanya kan bisa di cek 3 kali per 8 jam ganti, itu bisa. Jadi kalau kerjaan-kerjaan sekarang, apalagi di Cina itu dua kerja itu set 3 kali. Jepang juga gitu, menerapkan pekerjaan set 3 kali. Lalu bagaimana kalau jaringan PLN-nya nggak ada? Berarti yang bikin sendiri, pakai generator, bikin tenaga, pembangkit listrik generator. Jadi siapkan genset dengan kapasitas yang memadai untuk seluruhnya. Apakah bisa seluruhnya? Biasanya enggak. Kalau genset itu ya banyak gensetnya, karena setiap tempat perlu genset. Gunakan jaringan air kalau ada. Kalau misalkan dekat dengan air pam, ya minta ke air pam. Kalau tidak, bagaimana? Maka periksalah apakah air sungai atau air sumber memadai sebagai air bersih atau tidak. Ada kalanya sungai itu bersih kalau di pegunungan. Kalau daerah dataran jauhnya ya enggak. Jika tidak, harus dibuat sumur gali atau sumur bor. Lalu dipastikan bahwa airnya air sehat. Oke, nah ini adalah pembuatan setan. Setelah kita ukur, titik-titiknya sudah kita tentukan, patok-patoknya kita pastikan, baru kita buat perumahannya. Kita buat bukan perumahan ya, kita buat bedengnya. Ya. Kantor kontraktor, gudang material dibuat di areal kerja proyek untuk memudahkan koordinasi dan pengamanan lapangan. Pembuatan seat plan. Pembuatan seat plan itu didasarkan pada satu, lokasi proyek berada. Jadi membuat seat plan itu jangan lepas dari proyeknya, beradaan proyek. Kalau bisa ya berdekatan, tapi kalau nggak bisa ya agak jauh atau dapatnya di mana. Karena di lokasi proyek itu kan harus tersedia peralatan, harus tersedia bahan. Di situ tempat tenaga kerja tidur, istirahat. Jadi harus sangat tergantung lahan yang tersedia atau ada tidak. Prasarana pendukung seperti jalan, lalu listrik, air, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Sosiologi masyarakat sekitarnya, masyarakatnya suka mencuri atau tidak, kebiasaannya apa, tadi semua sudah saya jelaskan. Berikutnya harus kita hitung tenaga kerjanya, tenaga kelebihan. Bagian dulu, itu jumlah tenaga kerja, misalkan untuk keamanan berapa orang, lalu untuk tukang baja berapa orang, tukang beton berapa orang, semua harus kita perhitungkan, karena itu sudah ada analisanya. Peralatan yang akan digunakan apa saja, peralatan yang berlistrik dan yang bukan, dan material yang akan dipasang harus kita siapkan secara bertahap, jadi tidak seluruh jembatan datang pada hari yang sama. Kecuali jembatan kecil hanya satu mobil, jembatan yang besar bisa berhari-hari. Ini dinah set plan yang lengkap ya, karena tanahnya ada segi 4, tapi kalau nanti di lapangan itu nggak segi 4 ya nggak apa-apa. Kalau lengkapnya seperti ini, ada pintu masuk, ada pintu keluar.
Lalu di pintu masuk itu pasti ada tempat penjaga. Pintu keluar juga harus ada. Berarti ada 2 tempat penjaga. Lalu setelah itu mesti ada kantor, ada tempat parkir. Mesti ada musola, ada toilet di luar. Lalu penyimpanan bahan, ada bodi yang pancang, dan besi, ya. Lalu ada gudang alat, gudang bahan, beton, dan sebagainya. Ada bedeng tenaga kerja, ada MCK untuk bedeng, dan ada kantin untuk makan. Ini yang lengkap seperti ini. Nanti di lapangan apakah persis seperti ini? Kalau bentuknya itu bisa beda-beda tergantung persiapan tanahnya. Dan bisa pisah juga. Belum tentu di lapangan Anda mendapatkan satu tempat untuk semuanya. Bisa saja beberapa tempat. Kalau dipisah pun diberi saja. Berikutnya, bagaimana kita akan memobilisasi alat, material, dan tenaga kerja. Jadi kita sudah mulai bekerja, kita harus bisa memobilisasi alat yang disesuaikan dengan schedule yang telah ditentukan. Dia harus jelas. Di schedule-nya katakan menggunakan begu, ya begu itu harus datang sebelum pekerjaan dimulai. Lalu material datangkan menyelesaikan lokasi dan jenis pekerjaan dilakukan. Jadi materialnya sesuai dengan jadwal, misalkan tulangan, datangnya kapan, beton datangnya kapan, dan selanjutnya. Untuk mobilisasi tenaga kerja termasuk staf project dilakukan di awal pekerjaan yang masuk pekerjaan persiapan. Oke, oke, itu. Bentar, saya ini dulu. Kita masuk pelaksanaan struktur bawah. Saya izin dulu, saya mau ke belakang dulu ya, kamar. Ya, izin 10 menit.
itu gunakan fondasi sumuran. Lalu selebihnya pakai gunakan tiang pancang. Lebih tiga atau tiang pancang dan tiang bor tergantung jenis tanahnya. Lalu kalau di atas 30 meter biasanya pakai tiang pancang baja. Jadi tergantung dengan kondisi tanah. Lalu setelah kita buat fondasinya, buatlah badan kepala jembatan. Tentunya di atas fondasi itu ada velket. Setelah velket baru dinding untuk kepala jembatan. Nah, setelah pembuatan dinding baru velket, lalu dinding pengaman. Ini urutan atau langkah-langkah pembuatan kepala jembatan. Pelaksananya bagaimana? Penentuan lokasi kepala jembatan itu kita ukur. Ini adalah alat ukur yang untuk di lapangan, bukan alat ukur yang di BM. BM itu yang tetap, yang tadi harus satu tempat yang tidak boleh berubah. Itu gunanya adalah untuk memandu supaya semua titik itu terkontrol tidak bergerak dari awal. Gitu. Oke, ini penentuan lokasi kepala jembatan diukur. Tentunya didasarkan pada muka air banjir, jangan sampai kepala jembatan kena muka air banjir, nggak boleh, mundur lagi. Tentukan titik as jembatan yang sama dengan as jalan. Ya, jadi as jembatan harus sama dengan as jalan. Dengan berpedoman pada titik elevasi sesuai dengan di gambar desain. Tentukan titik-titik peretakan dari struktur atas jembatan. Lalu buat titik-titik pembantu kiri dan kanan jembatan dan titik-titik peretakan. Ini penentuan titik itu sudah harus jelas dari awal, lalu dikasih tanda. Lalu titik itu bisa berubah, bisa tidak. Titiknya dari baja, misalkan dicor ya biar aja dicor baja. Gitu. Jadi lebih baik titik itu dari data baja, lalu nanti dicat biar tidak berubah. Oke. Setelah diukur, dikupas tanahnya, digali. Perataan tanah untuk pasangan fondasi. Jadi ini dimulai di pekerjaan, bukan di set plan ya. Jadi meratakan tadi bukan di set plan, tapi ini di rencana galian, rencana kerjaan. Nah, setelah perataan tanah untuk pasangan fondasi, ya digali itu, tentunya hati-hati bahwa di situ ada muka air banjir, jangan sampai pembuatan kepala jembatan itu kena air banjir. Ratakan tanah pada tempat fondasi akan dibuat untuk mempermudah titik tiang pancang atau mempermudah galian untuk fondasi dangkal. Nah, fondasi dangkal itu di jembatan itu menggunakan caisson. Caisson itu adalah sumuran untuk fondasi dangkalnya. Kalau fondasi dalamnya pakai tiang bor, tiang pancang. Lalu lakukan pengukuran dan pastikan posisi fondasi. Ini harus tepat, jangan sampai fondasi itu berpindah. Lalu buat patok-patok posisi tiang pancang. Oke, nah setelah pengupasan selesai, lalu pemancangan tiang pancang. Tiang pancangnya untuk fondasi dipancangkan. Sampai batas mana ini? Sampai batas kalenderingnya. Pastikan penyangan pancang pada titik yang telah ditentukan cocok dengan ukuran pada BM pada peralatan yang ada di BM dan alat ukur manualnya. Lakukan pemancangan sesuai dengan gambar kerja yang ada. Setelah selesai, dibuat fondasinya, buatlah velketnya. Nah, untuk membuat velket, maka dari fondasi tersebut, tiangnya itu harus dihancurkan. Tiang pancangnya dihammer
sehingga keluar tulangannya. Tulangan itu yang harus kita ikatkan ke tulangan yang ada pada pelket. Gunanya untuk menyatukan. Karena syaratnya bahwa antara pondasi dan pelket harus menyatu. Jadi lakukan pembubukan kepala yang panjang sampai tulangan, terlihat, kaitkan tulangan yang panjang satu dengan yang lainnya, pasang tulangan pelket, pasang casting, lalu lakukan pengecoran. Berikutnya adalah pembuatan kepala jembatan. Nah, setelah fondasi dibuat, pelket dibuat, nah seperti ini, baru dibuat dinding ke atas. Jadi ini fondasinya di bawahnya, lalu ini pelketnya, lalu dinding ke atasnya. Pasang pembuatan kepala jembatan, pasang casting kepala jembatan, lakukan pengecoran, pasang casting, lakukan pengecoran, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya, ya, berikutnya pembuatan lantai injak dan dinding pelindung. Jadi setelah pilar, ya, atau tiang, pilar ya maksudnya tiang panjang, lalu pelket, lalu dinding fondasi, di sini harus ada lantai injak terbuat dari beton bertulang 35 MPa, biasanya 30, tapi kalau saya membuatnya 35, supaya kalau di tes 30 itu masih masuk, panjangnya 5 meter, lebar selebar lantai jembatan. Lalu sebelum dipasang lantai injak, ini harus ada timbunan tanah yang berbutir. Lalu secara otomatis ini kalau berbutir itu pemadatannya tidak perlu lengkap, cukup sekali 2 kali cukup. Tapi kalau tanahnya tanah timbunan ya madatnya harus bagus. Kalau tanah timbunan madatkannya sesuai dengan urutan ini. Lalu di depan dari kepala jembatan ini dipasang dinding pelindung. Lalu pertanyaannya, kalau ini ada banjir, bagaimana masang pelindungnya? Ya, tentunya masang dinding pelindung itu pas airnya surut atau musimnya kemarau, dipaskan, airnya surut baru dipasang dinding pelindung. Gunanya ini untuk apa? Untuk melindungi supaya tanah di bawah kepala jembatan itu tidak tergerus. Waktu melakukan pemadatan pada timbunan operate itu lakukan sebagai berikut. Kalau ini tanahnya berkohesi ya, lakukan penimbunan belakang kepala jembatan dengan tanah bergradasi. Degradasi itu maksudnya ada butirnya, walaupun tidak semuanya berbutir. Lakukanlah pemadatan tanah lapis demi lapis dengan ketebalan 30 cm. Buat lantai injak dengan beton bertulang 20 cm. Normalisasi tebing sungai, buat dinding pelindung depan kepala jembatan, dan buat dinding penahan tanah timbunan dan dinding sayap kepala jembatan itu sampingnya ini. Jadi sampingnya itu masih ada dinding supaya lantai injak itu tidak bergerak. Oke. Berikutnya, setelah pekerjaan kepala jembatan selesai, kita masuk ke pekerjaan pilar. Nah, pada pekerjaan pilar ini, kita harus perhatikan airnya ada atau tidak. Kalau airnya ada, dan kita buat pilar dari bawah, maka kita harus menggunakan sipel untuk menahan supaya kita bisa menggali fondasi atau kita bisa membuat fondasi. Tetapi kalau di dalam desain itu memasangnya itu tidak perlu menggunakan pilar bawah, berarti cukup tiang panjangnya saja, pilarnya nanti di atas. Jadi umumnya pilar jembatan yang dibuat pada yang terendam air sungai, kecuali jembatan layang, kepala jembatan dibuat lahan yang kering. Pembuatan pada lahan yang terendam air merupakan teknik khusus karena sulitnya konstruksi di air sehingga memerlukan pasangan seat pile di lokasi pekerjaan dengan pemasangan pompa. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, tentukan lalu
diposisikan berbeda, lalu ditembak lagi dari arah jembatan, dari arah kepala jembatan. Lalu pemasangan seatbelt, ini kalau pilarnya terendam air, pemasangan pompa, pengukuran, pemasangan beblang, penggalian tanah, pembuatan pondasi, baru pembuatan pilar. Jadi seperti ini. Jadi ini tadi adalah kepala jembatan yang sudah selesai. Ini muka air banjirnya, kita pasang seatbelt, lalu pasang pompa, disedot airnya, tancapkan tiangnya, bikin pelket, bikin pilar. Setelah dibikin pilar selesai, di air selesai, pelketnya ini dicabut, pompanya dicabut, airnya balik. Nah, setelah itu baru atasnya pelket ini dipasang pilar sampai berket. Jadi ada yang seperti ini, ada macam-macam, bentuknya macam-macam. Ada yang seperti ini, jadi pilarnya itu dari dasar ke atas, ada yang pilarnya itu di atas air, jadi tiang panjang tancapkan, lalu di atasnya dibikin pelket, baru pilar. Oke, jadi ini ada dua macam, ini pelket di bawah air, ini pelket di atas air. Berikutnya adalah pelaksanaan buatan belah jembatan di sungai yang tidak berair. Di sungai yang tidak berair lebih gampang, seperti kalau kita membuat jalan layang, atau kita membuat sebuah jalan yang apa namanya tidak di sungai, jembatan tidak sungai itu lebih gampang. Pelaksanaan pembuatan pilar jembatan di sungai yang tidak ada air gampang, tinggal dikeruk, dan dikeruk, lalu dipasang pondasi. Nah, setelah dipasang pondasi, di bagian atasnya dihancurkan, ya, atasnya dihancurkan, setelah itu dipasang untuk pelketnya, yang dua, yang tiga, setelah itu pasang tulangan, setelah pasang tulangan, baru lakukan pengecoran. Pengecoran itu tentunya tergantung pondasinya boring atau pelket. Jadi kalau ini boring, pondasinya dicor, baru pelket. Kalau ini pelketnya ada, langsung tiangnya dipancang, lalu pelketnya dicor. Berbeda dengan yang tadi. Kalau ini yang borpel, ini yang pelket. Tidak. Jadi ini saya kasih gambar ada dua, yang boring sama yang pelket. Nah, setelah itu dilakukan pengecoran, baik yang borpel atau yang pelket. Sama prosesnya. Berikutnya adalah bikin pilar. Bikin pilar bentuknya akan bermacam-macam. Ini yang panjangnya pakai bor, ini yang panjangnya pakai isi pel di 60. Berikutnya setelah dicor, maka ditimbun. Ya, ditimbun supaya posisi dari pakai itu di dalam tanah. Oke, jadi ini tadi ditimbun, setelah itu baru kita rancang untuk membuat spearhead-nya. Spearhead itu di atas pilar, ini untuk yang pelket, ini yang bor. Nah, setelah itu di atasnya dipasang ini dudukan untuk elastomer, ya, dikasih dudukan atau piring pad, kasih piring pad untuk dudukan elastomer.
Ini contoh pengecorannya, ini adalah pembuatan fondasi. Jadi digali dulu, pasang fondasi, setelah pasang fondasi, baru pasang pelket, pasang tiang, lalu dilakukan pengecoran. Ini pembuatan pilarnya selesai. Nah, saat pengecoran ini jangan lupa bahwa beton harus diselam dulu, masuk atau enggak. Kalau enggak masuk ya jangan dituang betonnya. Kalau masuk baru betonnya dituang. Setelah itu diambil contoh untuk membuat benda ujinya. Biasanya menggunakan kubus atau silinder. Berikutnya adalah bangunan pengaman. Bangunan pengaman itu digunakan untuk melindungi kepala jembatan dan pilar terhadap resiko akibat gangguan keamanan di sekitarnya. Pelaksanaan bangunan pengaman jembatan terdiri dari bangunan penahan erosi, dinding sungai yang dipasang di hulu dan di hilir kepala jembatan. Jadi pengaman itu ada di hulu dan hilir dari kepala jembatan itu harus ada namanya sayap kepala jembatan. Itu panjangnya berapa? Panjangnya tergantung kondisi sungainya, tapi tidak boleh kurang dari 5 meter sayap. Lalu bagaimana kalau sungainya tanahnya labil, mudah longsor dalam tikungan, ya dibuat lebar, dibuat sepanjang tanah itu tidak bermasalah, bisa 20 meter, bisa 50 meter. Itu namanya sayap kepala jembatan. Bangunan penahan erosi dinding yang dipasang pada dinding luar, belokan sungai, jadi belokan sungai itu yang panjang tadi, lalu bangunan penahan scoring pada pangkal pilar jembatan dengan 5 meter, lalu bangunan penahan laju arus yang dipasang hulu sungai sebelum jembatan. Itu seperti bendungan untuk menahan supaya arusnya tidak kencang. Bangunan penahan erosi dasar sungai yang dipasang di dasar sungai, tempat jembatan dan iris sungai setelah jembatan. Itu untuk menghindari supaya tidak terjadi pengerusakan pada pilar. Ini contohnya. Jadi kalau kita tidak pasang bangunan pelindung pada kepala jembatan, ini pelindung samping, ini pelindung depan harus kita pasang, ini rusak, ini longsor. Lalu di kepala jembatan juga gini, kalau tidak kita pasang, kepala jembatannya bisa turun. Ini contoh-contoh kerusakan sebagai akibat tidak ada bangunan pelindung. Pelindung terhadap struktur di pilar jembatan juga bisa kita lakukan. Misalkan pada pilar, ini pilarnya itu kita buat di atas permukaan air. Jadi awalnya itu yang di atas permukaan air, airnya itu di bawah, tapi lama-lama muka air itu naik. Jadi lama-lama pilarnya itu seakan turun, tapi tidak turun karena dasar sungainya bertambah. Karena pengaruh daripada endapan dan pasir yang ada di gunung. Mengakibatkan permukaan air laut sehingga pilarnya turun. Untuk itu harus kita lindungi. Jadi itu kita berikan steel, lalu kita urut pasir, lalu kita berikan perperasan. Contohnya ini di Jawa Tengah, di Sungai Serayu, ini untuk sipel perlindungan bagian yang ujung, ini perlindungan yang ada di tengah. Ini perlindungan struktur, pada pilar juga bisa kita gunakan dengan menggunakan batu, kalau gunung banyak batu. Jadi batu kita susun, kita berikan pasir. Kalau enggak, kita berikan perlindungan datar.
ya datar ini, yaitu pemasangan batu kali di dasar daripada tanah di bagian pilar. Tujuannya apa? Untuk melindungi supaya pilar ini tidak tersekuring. Ini pengaman dasar sungai juga bisa kita gunakan dengan gunakan seperti bendungan, tapi ini bukan bendungan. Ini adalah untuk mengurangi laju, ya, supaya pergerakan airnya tidak besar. Nah, ini perlindungan pada tebing. Pembuatan pengaman tebing. Ini pengaman tebing di daerah Tulung Agung. Demikian, saya kira materi kita cukup hari ini untuk bangunan bawah jembatan, kepala, dan pilar. Minggu depan, temuan yang keempat, saya berikan bagaimana kita melaksanakan 10 atas, jembatan baja, jembatan beton dulu, beton tertulang, PC gider baja, perangkat, dan jembatan tabur. Mudah-mudahan selesai pada minggu ke-6. Jadi minggu ini minggu ketiga, lalu minggu depan minggu ke-4, ke-5. Jadi 2 minggu. Ya, ini tadi minggu ke-3, lalu minggu ke-6, 7, minggu 6, 3 minggu, kita membahas seperti apa. Minggu ke-7 Anda harus presentasi tugasnya yang kemarin. Minggu 8 ujian. Jadi kita masih ada 3 minggu lagi untuk pemasangan struktur atas yang bahannya beton tertulang, PCI girder, lalu baja, itu baja, rangka baja, lalu jembatan kabel. Setelah itu baru Anda yang maparkan tugasnya masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada sepertinya, Pak. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya akan foto lagi, foto yang kedua. Oke, silakan Anda tampil. Jadi minggu depan kita masuk ke struktur atas jembatan. Saya tutup dulu. Oke, silakan. Ini kok 20 yang masuk. Mahasiswa kita itu 20. Tadi yang masuk 23. Silakan tampilkan wajahnya, mau saya foto. Cepat. Ini Atip, ada enggak Atip? Nah, kalau gitu saya absen lagi, kalau yang enggak hadir ya saya kosong ntar, saya absen lagi aja kalau gitu. Karena lama kok enggak, baru 19. Oke, saya absen lagi. Nah, ini absennya. Tadi 27 dikurangi 3, 24. 24. Ini yang masuk baru 22, berarti kurang 2 orang. Ada 24, ini yang nggak masuk 3 orang. Ini kita Rabu tanggal 26. Sudah 20, nah ini sudah 23, 27 dikurangi 3, berarti ya kurang 1 lagi. Ada nggak? 1 lagi atau yang double nggak? Oh, nggak ada yang double. Kita harus masuk, nggak ada yang double. Double. Oke, silakan yang nggak bisa keluar wajahnya, silakan resen.
Ya, silakan reskan. Ini yang nggak keluar wajahnya adalah Muhammad Fauzi, Atip Bagaskara, Kevin Sandriano, Galih Pedi, Galih Padey. Lalu Galih, Pak. ya, silakan tampilkan wajahnya. Kalau nggak bisa tampil, silakan resign. Ayo, cepat. Atip Bagaskara, Kevin Sandrio, Gilang. Bilang aja, oke. Atip Bagaskara, Muhammad Fauzi, sama Kevin, gimana? Ini baru 23, tadinya 24, ada 2 yang tidak hadir. Itu dikurangi 423, ada 4 orang. Oke, cepat. Atip Bagaskara, Muhammad Fauzi, Kevin Sandriano. Silakan tampilkan wajahnya. Oke, cepat. Tuh, gimana nih? Ada enggak Muhammad Fauzi, ada enggak ini? Halo, Muhammad Fauzi? Enggak ada. Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi ada tidak? Oke, berarti enggak ada Muhammad Fauzi. Berikutnya Atip Bagaskara, ada enggak? Enggak ada. Oh, Atip Bagaskara, enggak ada. Berikutnya adalah Muhammad Asadel. Muhammad Asadel, ada. Saya ada, Pak. Muhammad Sadil hadir, Pak. Ya, ada. Berikutnya adalah Kevin Sandriano. Kevin Sandriano. Ada enggak Kevin Sandriano? Oke, tidak ada. Ini yang masuk 23, 27 kurang 23 ada 4. Ini yang ada. Yang absen juga 4. Yaitu Arda, Habis, Atip Bagaskara, Farhan Ramadan, Fauzi, Aprianto, Pak, Farhan ada, Pak. siapa? Pak Ya, Farhan. ya namanya siapa? Farhan, Pak Farhan. Farhan Ramadan. Farhan Ramadan. Mana? Enggak ada itu. Mana sih? Farhan Ramadan. Coba angkat tangan. Farhan Ramadan. Oh, ada. Sudah resign. Oke, oke, Farhan Ramadan ada. 1, 2, 3, 4, berarti ini 4 orang yang tidak hadir. Yaitu Muhammad Fauzi Wibowo. Oke, saya simpan lagi. Saya simpan. Ini lebih tidak agak lama.
Apa ini? Masih berjalan. Kalau masuk satu, masih apa? Itu, tiga, satu, dua. Apa? Dua. Oke, sip. Ini adalah yang satu lagi. Oke, sudah 4 orang yang hadir. Oke, oke, silakan tampilkan wajahnya. Saya foto. Satu, dua, tiga. Oke, sampai kita. Oke, sudah saya simpan kehadirannya para mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya izin ya.